Teman-teman, pada kesempatan siang ini saya akan mempraktekkan membuat probiotik terfermentasi EM4 atau bisa juga POC atau apalah. Tapi bahan dasarnya ini adalah limbah dapur atau bahan-bahan dari dapur. Contoh ini air, kalau orang Jawa mengatakan air leri, air cucian beras ketika kita akan memasak nasi. Kalau di Jawa dinamakan air leri ini. Terus ini tadi ada sisa gula Jawa atau gula merah. Terus ini probiotik atau EM4 yang sudah terfermentasi. Ini bukan teh, bukan. Ini probiotik yang kemarin kita beli EM4 lewat salah satu toko online. 2 botol seperti itu 10.000 kalau nggak salah, murah meriah. Kalau ini, nah ini kesukaan saya ini air campuran gula pasir. Gula pasirnya sudah dimasak. Jadi kebiasaan saya itu untuk mengurangi potensi kena penyakit gula atau DM. Air gulanya itu biasanya saya masak dengan perbandingan 1:1 atau 1:2 juga bisa, tergantung kesukaan kita. Kalau saya biasanya 1:2, jadi 1 kilogram gula pasir dimasak dengan 2 liter atau 2 kilogram air. Perbandingannya terserah, monggo silahkan teman-teman mau seperti apa, tapi intinya gula itu dimasak. Karena gula pasir kalau dimasak kandungannya itu ikatan kimianya mulai berubah. Karena kalau gula pasir biasa itu sebenarnya bentuknya kristal, dan itu sangat berbahaya untuk semua bentuk mikroorganisme termasuk di dalam tubuh kita, karena bentuknya itu ternyata ketika di mikroskop itu kristal-kristal seperti kristal kaca itu, dan akhirnya bisa merusak pembuluh darah kita walaupun butuh waktu bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan, dan itu sebenarnya yang merusak. Oke. Itu hanya sepenggal informasi mengenai gula pasir. Itu sebaiknya kalau dikonsumsi dimasak dengan campuran 1:1 atau 1:2, lebih banyak airnya silahkan, yang penting dimasak. Dan ini bukan teh, ini EM4 yang sudah difermentasi. Jadi di sini akan saya tunjukkan, kalau tidak ingin memakai bahan tambahan, cukup air cucian beras ini dan gula merah, gula pasir juga bisa. Itu kita campur di sini. Jadi ini campuran air cucian beras dengan gula. Ini galon bekas. Tetapi kalau normal, jadi tidak ada starter mikrobanya, ini starter mikroba, ini juga termasuk starter mikroba ini kedua-duanya starter mikroba. Kalau ini kita minum oke, kalau ini saya belum coba minum walaupun sama-sama probiotiknya. Kalau tidak memakai starter mikroba, hanya
bahan-bahan alami seperti ini mungkin jadinya lama. Itu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, terserah kita mau sampai kapan. Itu yang penting akhirnya probiotik tersebut mengalami fermentasi. Jadi intinya fermentasi. Dan ketika air jajan beras dicampur dengan gula, sebenarnya air gula saja. Jadi air putih, air tawar, kita campur dengan gula itu kalau kita diamkan sudah jadi probiotik dan akan mengalami fermentasi berhari-hari jika kita diamkan. Tapi kan kita kan tujuannya kan memaksimalkan ekosistem yang ada di sini. Jadi akhirnya kita kasih starter mikroba yang 4 ini. Nanti kita tambah ini biar semakin rasanya aduhai, biar mikrobanya senang. Jadi intinya fermentasi itu prosesnya, probiotik itu adalah hasilnya. Jadi ketika sudah terfermentasi dengan baik, probiotiknya nyaman tumbuh dan berkembang di sini. Nah, itu bisa digunakan untuk menstabilkan pH tanah, juga bisa untuk menstabilkan pH air kolam. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada referensi yang lain, silahkan komen. Saya sangat senang sekali apabila ada komentar-komentar yang memberikan tambahan referensi, karena ini semua adalah hasil kami menginvestigasi atau meneliti, ditambah kita diskusi dengan AI yang intinya adalah prosesnya itu fermentasi, hasilnya itu probiotik. Makanya ini hasil fermentasi. Nah, ini bundaran-bundaran ini apa? Ini sebenarnya kismis. Karena sudah berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, akhirnya menjadi menggumpal-menggumpal seperti itu. Jadi setiap hari kalau sudah sampai hampir habis ini, saya tuang lagi air minum, air putih. Terus saya tambahi gula sedikit, saya fermentasikan semalam, terus saya minum setiap hari seperti itu. Minuman probiotik alami buatan sendiri. Apakah selain kismis bisa? Bisa, silahkan. Buah-buahan semua bisa. Tapi kan efeknya mungkin berbeda-beda. Kalau saya pernah baca literasi di hadis Nabi Muhammad SAW, beliau itu suka minuman yang dicampur dengan kurma, didiamkan semalam, beliau itu suka. Nah, kurang lebih hampir seperti itu kan, berarti kan probiotik. Setelah terfermentasi semalam, itu menjadi probiotik yang sangat bagus untuk pencernaan kita. Otomatis kalau bagus untuk pencernaan kita, juga bagus untuk pencernaan mikroorganisme. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja kita campur di sini. Kita campur gulanya, ini gula merahnya ini sebagai makanannya mikroba, makanannya makhluk hidup.
bisa juga sebagai starter juga. Jadi intinya mikroba ini juga butuh makan. Nah ini sebagai makanan mikrobanya, gulanya merah ini. Nah gula merah ini nanti bisa diganti tetes tebu atau molase. Bisa diganti gula pasir juga bisa. Kalau mau dimasak ya silahkan, enggak apa-apa. Kalau tadi saya terangkan saya masak itu karena saya minum sendiri. Yang ini saya minum sendiri, jadi gula pasirnya saya masak. Gitu. Ini kalau proses normal alam kita buat sendiri dan kita biarkan akhirnya terjadi fermentasi dan mikrobanya berkembang, jadilah probiotik. Kalau langsung beli, silahkan beli E4 di toko-toko pertanian. Nah, karena kita ingin perkembangannya mikroba ini bisa kita percepat, kita tambahi E4 yang sudah terfermentasi. Silahkan, mau banyak mau sedikit silahkan. Ini kan fungsinya untuk starter mikrobanya supaya aktif. Ya, mau kita tambah ini? Oh, nggak apa-apa. Kita tambah sedikit. Itu berarti tambah makanan kismis itu. Ya, intinya seperti itu, membuat E4 atau POC, pupuk organik cair yang bisa digunakan untuk menstabilkan tanah dan kolam air. Itu saja. Ini saya hanya ingin sharing bahwasanya kita itu nggak perlu biaya banyak-banyak dalam memaksimalkan sumber daya di sekitar kita. Dari dapur, terus botol galon, terus ini minuman probiotik untuk kita sendiri, ini E4. Ini semua tadi kalau kita kalkulasi nggak nyampe 15.000. Botol galon paling kita beli ini 2.500 atau 2.000. Kalau ini kemarin kita beli di online. Siap. Saya tolong antri ya tidak di kolam. Oke.